Halo, kembali lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini. Di segmen MK Sketch Story. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang komikus legendaris tanah air yang karyanya sudah dikenal banyak orang sebagai si buta dari Gua Hantu. Izinkan saya bercerita tentang seorang komikus di balik kesuksesan kisah si buta, yaitu Ganesh TH. Ganesh Tiar Santosa adalah nama lain dari Tio Tiausan yang lebih dikenal dengan nama pena Ganesh TH. Lahir di Tangerang, Jawa Barat pada tanggal 10 Juli 1935. Bakat melukisnya ditekuni sejak ia masih duduk di bangku SMP di sekolah Tionghoa Hui Kuan, Jakarta. Sekali waktu ia membuat gambar untuk spanduk kedai bubur kacang hijau langganannya. Upahnya menggambar adalah semangkuk bubur kacang hijau. Karena kemampuan menggambarnya itu, beberapa pedagang yang mangkal di dekat kedai bubur kacang hijau itu pun minta dibuatkan gambar. Di sana, Ganesh kecil merasa bahwa kemampuannya menggambar dihargai orang dan disukai orang. Dan karena itu, dia semakin menekuni bidang menggambar, yang juga merupakan kesenangannya. Selepas SMA, Ganesh sempat mendalami seni di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI. Namun Ganesh mengalami masalah keuangan, sehingga tidak dapat melanjutkan kuliahnya. Tetapi Ganesh memiliki kecintaan terhadap seni lukis sangat dalam. Ia mengikuti berbagai sanggar seni hingga menjadi asisten seorang pelukis kenamaan di zaman itu, yaitu Li Manfong. Seorang pelukis asal Guangzhou, China, yang besar di Singapura, lalu pindah ke Indonesia dan menekuni dunia seni lukis dan juga percetakan dan periklanan. Ganesh menjadi asisten Li Manfong sebagai seorang pembersih kuas. Dia juga perlahan-lahan memperhatikan cara Li Manfong menggambar dan banyak belajar dari Li Manfong. Berbekal ilmu yang didapatkan dari berguru kepada Li Manfong, Ganesh mendapatkan pekerjaan di biro periklanan, membuat poster film, dan menyusun huruf reklame. Selain itu, karena dia memiliki bakat menggambar, tentu saja Ganesh juga membuat gambar-gambar ilustrasi insert untuk majalah. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Ganesh membuat kartu ucapan selamat hari raya. Semuanya digambar satu persatu untuk menyambung hidup di zaman sulit di tahun 1965. Ganesh hobi membaca dan menonton. Si buta dari Gua Hantu terinspirasi dari film bertemakan western. Diceritakan ada seorang karakter di dalam film itu, seorang kakek tua yang menggunakan cambuk, jago berkelahi, namun buta. Dan kakek ini membawa anjing. Dari situlah muncul ide karakter si buta bernama Barda Mandrawata yang membawa lutung bernama Wanara di komik. Sebelum akhirnya berganti nama menjadi Kliwon. Komik si buta terbit tahun 1967 pertama kali dengan judul Si Buta dari Gua Hantu, setebal 128 halaman. Dalam tahun itu saja, komik Si Buta terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Di tahun yang sama, Ganesh sudah menerbitkan edisi kedua Si Buta dengan judul Misteri di Borobudur. Berikutnya berturut-turut edisi Banjir Darah di Pantai Sanur tahun 68, Manusia Serigala dan Gunung Tambora di tahun 69, Prahara di Bukit Tandus di tahun yang sama, dan juga sekian judul komik Si Buta dari Gua Hantu di tahun 70-an. Petualangan Si Buta mulai dari Jawa Barat sampai ke Bali, Flores, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Ini semua menunjukkan pengetahuan Ganesh yang luas dan kecintaannya kepada tanah air yang begitu dalam. Si Buta begitu diminati masyarakat Indonesia sehingga filmnya di tahun 70-an dengan pemeran aktor kawakan Ratno Timur ini membuat kisah Si Buta semakin dikenal. Di dalam film inilah nama Wanara, lutung kesayangan Si Buta, berubah nama menjadi Kliwon. Tahun 70-an, selain membuat komik Si Buta, Ganesh juga membuat komik-komik bergenre roman dan detektif.
Dan bahkan menurut keluarga Ganesh menghasilkan 23 buku di dalam 2 tahun bergenre roman. Satu jilid berisi 64 halaman, berarti dalam setahun Ganesh menggambar lebih dari 700 halaman komik. Wow. Belum lagi kalau kita menghitung halaman-halaman komik lainnya yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Bisa dibilang, Ganesh sangat produktif dalam berkarya. Rata-rata komik yang dibuat Ganesh memiliki jumlah halaman 300-400 halaman. Bahkan salah satu komik Si Buta dari Gua Hantu yang berjudul Manusia Serigala dari Gunung Tambora yang diterbitkan 1969 memiliki jumlah halaman total 672 halaman. Wow, Ganesh sangat produktif. Kita bisa melihat begitu banyak judul-judul komik dengan berbagai genre yang dibuat oleh Ganesh. Seakan-akan tidak sehari pun dia lewatkan tanpa berkarya. Ganesh yang disebut-sebut sebagai salah satu dari 3 dewa komik Indonesia, bersanding dengan Yan Mintaraga dan juga Teguh Santosa, memang pantas menjadi panutan komikus zaman sekarang. Ganesh TH meninggalkan kita semua di tanggal 10 Desember 1995 di umur 60 tahun. Meninggalkan karya-karya klasik luar biasa yang tidak lekang oleh waktu. Dan bahkan kini sudah banyak diadaptasi. Banyak sekali kita bisa lihat komik remake-nya, film, dan bahkan ke dalam video game. Terima kasih, Maestro Komik Indonesia, Ganesh TH. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita tokoh komik dan seniman-seniman komik Indonesia seperti ini, dukung video ini dengan memberikan like dan juga membagikannya. Dan sampai ketemu di MK Sketch Story berikutnya. Bye.